bahwa kitab suci harus 100% benar karena berisi firman dari Tuhan yang gak mungkin salah. Dan ayatnya pun gak boleh bertentangan satu sama lain. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin cerita ke teman-teman tentang salah satu alasan saya untuk membulatkan tekad saya menjadi mu'alaf. Jadi begini, yang pertama, saya membuat kesepakatan kepada diri saya sendiri bahwa Alkitab atau kitab suci saya pada saat itu harus 100% benar. Kenapa harus 100% benar? Karena kitab suci itu adalah kitab yang berisi firman dari Tuhan. Nah, firman dari Tuhan berarti gak mungkin salah karena sumbernya dari Tuhan. Kalau kitab suci ada yang salah isinya, itu berarti sudah bercampur dengan ulah manusia. Karena kalau dari Tuhan pasti nggak mungkin ada kesalahan sekecil apapun. Jadi itu yang pertama yang harus saya sepakati pada diri saya sendiri. Ayat-ayat di dalam kitab suci harus saling mendukung. Nggak ada yang boleh bertentangan. Jadi misalnya di satu ayat ada perintah untuk melarang sesuatu, maka di ayat yang selanjutnya jangan sampai ada ayat yang memperbolehkan sesuatu yang sudah dilarang di ayat sebelumnya itu. Jadi dulu aku itu ketemu sama temen aku, terus temen aku itu bilang sama aku, Nat, Alkitab kamu itu ayatnya udah aneh loh, Alkitabnya itu isinya udah aneh. Terus aku kan nanya, anehnya gimana ya? Terus dia bilang, kalau isi Alkitab kamu itu ayat-ayatnya itu banyak yang saling bertentangan, kontra gitu. Ayat satu sama ayat satu lainnya tuh bukannya mendukung, malah bisa bikin kamu bingung. Terus aku karena ya dia juga temen aku juga ya dengerin dia ngomong apa gitu kan. Terus tapi aku hanya bilang, masa sih? Jadi apa yang temanku omongin itu aku cuma simpen aja. Terus sampai rumah aku ya browsing gitu, bener nggak apa yang temanku omongin itu. Karena kan aku mau dengerin temanku itu karena ya memang dia juga udah lama berteman sama aku, udah deket. Jadi kalau apapun yang dia omongin ya aku percaya lah gitu ya. Tapi aku harus cek juga apa yang dia omongin. Nah, karena aku browsing itu, terus di situ aku ketemu banyak sekali yang aneh yang membuat pikiran itu jadi nggak tenang. Jadi kesimpulannya dari aku browsing itu, aku ketemu ayat yang pertama di sini nih ya. Di 2 Samuel 8 ayat 4 itu aku bandingkan dengan 1 Tawarik 18 ayat 4. Situ ada perbedaan. Berapa tentara berkuda tawanan Daud? Nah, kalau di 2 Samuel 8 ayat 4 itu bilangnya ada 1.700 orang. Tapi kalau di 1 Tawarik 18 ayat 4 itu bilangnya 7.000 orang. Terus ada lagi nih, itu tuh ceritanya tentang Daud disuruh hitung orang Israel. Nah, itu yang nyuruh itu tuh siapa ya? Kalau di 2 Samuel 24 ayat 1 yang menyuruh itu Tuhan. Tapi kalau di 1 Tawarik 21 ayat 1
yang menyuruh Daud adalah iblis. Nah, beda jauh ya Tuhan sama iblis. Berarti yang benar yang mana ya? Nah, selanjutnya ini cerita tentang penyaliban Yesus yang diambil di Markus 15 ayat 25. Itu dijelaskan kalau Yesus disalib jam 9. Tapi kalau di Yohanes 19 ayat 14, jangankan jam 9, jam 12 aja itu Yesus belum disalibkan loh. Nah, ini kan aku jadinya bingung. Yang bener tuh yang mana? Kok bedanya jauh banget? Jam 9 yang satunya tuh udah disalib, tapi yang satunya jam 12 belum disalib. Kan beda jauh ya, bikin bingung. Ayat-ayat seperti ini, itu tuh aku ketemu banyak. Gak cuma 3 ayat aja, tapi ada 12 ayat yang aku ketemu. Ya aku sih nggak bahas semuanya sekarang sih, tapi nanti aku tulis di deskripsinya aja. Jadi teman-teman bisa baca, bisa cek di situ gimana ayatnya ya. Kemudian waktu ayat-ayat itu membuat aku bener-bener bingung, aku pun bawa ke pendeta. Katanya itu tuh hal yang wajar. Itu karena penulisannya dilatar belakangi dengan orang yang berbeda, dengan bahasa juga yang berbeda, dan zaman berbeda, tempat berbeda. Jadi itu tuh nggak ada yang aneh, itu hal yang wajar, itu nggak perlu dipikirkan. Nah, tapi menurut saya itu tuh benar-benar membuat kejanggalan itu tuh semakin bertambah, menemukan kejanggalan yang baru di situ. Karena ya kalau menurutku ya, kalaupun latar belakang orangnya itu berbeda, zamannya berbeda, tempat berbeda, bahasa juga beda, tapi sumbernya kan satu, sumbernya sama, yaitu Tuhan. Jadi harusnya kan isinya juga sama, karena Tuhan kan gak mungkin pelin-pelan kan. Nah, sejak saat itu saya pun mulai meragukan kesucian kitab suci saya, karena sudah gak sesuai dengan kesepakatan saya di awal, bahwa kitab suci harus 100% benar, karena berisi firman dari Tuhan yang gak mungkin salah. Dan ayatnya pun gak boleh bertentangan satu sama lain.